Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya akan menyampaikan materi yang diminta kepada saya oleh panitia, yaitu tentang hubungan antara iman dan amal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian dan anak-anak yang saya hormati, kata iman dan amal itu merupakan dua kata yang sering sekali disebut di dalam Al-Quran. Bahkan secara berurutan saja, yang antara iman dan amal soleh itu digabung, itu ada 71 kali disebut dalam Al-Quran. Lalu dalam redaksi yang kita semua sangat hafal, alladzina amanu wa amilus sholihat, itu kalau tidak salah sekitar 53 kali disebut dalam Al-Quran. Nah, karena saking seringnya kata iman dan amal soleh itu disebut secara berurutan di dalam Al-Quran itu, maka para mufassir itu memahaminya sebagai dua hal yang memang tidak terpisahkan itu, antara iman dan amal soleh itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya iman itu tidak akan menjadi sempurna atau tidak betul-betul dianggap sebagai beriman apabila tidak dimanifestasikan dalam bentuk amal saleh. Dan amal saleh itu sendiri tidak lain adalah merupakan manifestasi dalam bentuk tindakan yang nyata dari iman seseorang. Oleh karena itu sampai ada seorang yang betul-betul mendalami Al-Quran, itu kemudian memberikan kesimpulan bahwa hubungan antara iman dan amal soleh itu seperti bayang-bayang yang mengikuti bendanya. Jadi kalau iman itu adalah benda itu sendiri, lalu kemudian amal soleh itu bayang-bayangnya. Nah, mestinya antara benda dan bayangannya itu ya sekali lagi selalu ada. Kemanapun benda itu bergerak, bayangan itu selalu mengikuti. Jadi tidak bisa dipisahkan. Karena saking dekatnya hubungan antara iman dan amal soleh itu. Memang secara teknis definitif begitu bisa dibedakan. Iman itu sesungguhnya ya memang sebuah pekerjaan hati, percaya, membenarkan terhadap sesuatu.
Makanya kita di dalam Islam itu punya yang disebut dengan rukun iman. Itu semua konsepnya adalah konsep kepercayaan yang merupakan pekerjaan hati. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qadar atau takdir. Nah, itu yang disebut dengan rukun iman. Semuanya menyangkut sistem kepercayaan. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan bahwa iman itu ya tidak hanya apa yang terdapat di dalam rukun iman. Tetapi iman itu sesungguhnya di samping rukunnya yang 6 tadi itu banyak juga cabang-cabangnya yang disebut dengan syu'abul iman. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Nabi kita menyatakan al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan. Yang namanya iman itu cabangnya ada 70 lebih. Ya. Nah, lebihnya itu ya antara 1 sampai 9. Ya oke lah kita buat maksimal sampai dengan 79. Nah, dalam pengertian cabang-cabang iman ini yang jumlahnya banyak itu sesungguhnya iman tidak hanya menyangkut sistem kepercayaan kita, tetapi juga include di dalamnya termasuk amal soleh itu sendiri. Nabi kemudian menjelaskan cabang-cabang iman itu a'laha, yang paling tinggi adalah kepercayaan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan yang serendah-rendahnya kata Nabi dari sekian cabang iman itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan hal-hal yang menyakitkan, yang mengganggu dari jalan. Jadi menyingkirkan batu, kita khawatir kalau batu ini nanti jangan-jangan kalau diterjang motornya jatuh, atau nanti jangan-jangan bannya gembes. Itu sudah termasuk amal saleh yang merupakan bagian dari cabang iman. Dan dalam pengertian inilah maka sesungguhnya antara iman dan amal soleh itu seperti tidak bisa dibedakan. Makanya Nabi kita pernah menyatakan seseorang itu tidak mungkin dia berzina kalau dia betul-betul beriman. Seseorang itu tidak mungkin dia mencuri kalau dia betul-betul beriman. Nah, ini menunjukkan sekali lagi adanya hubungan yang memang tidak terpisahkan antara iman dan amal soleh itu. Idealnya kalau orang itu imannya benar, ya pasti termanifestasikan dalam amal soleh yang baik. Atau sebaliknya, kalau orang itu amalnya kok soleh, orang baik, ya mestinya kira-kira itu imannya ya harusnya ya baik juga, benar juga itu. Jadi itu hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, di dalam Al-Quran yang menarik juga disebutkan dengan sangat banyak sekali mengenai balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini. Dan setiap kali Al-Quran menyebut alladzina amanu wa amilus solihah, itu biasanya di belakangnya, meskipun tidak selalu, ya, sebagian besar diikuti dengan balasan. Dan balasannya pasti baik, jazaan hasanah. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya, diberi pahala, al-ajr. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh diberi as-sawab, pahala juga artinya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh diberi rahmah. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh diberi
eh, ampunan, maghfirah bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Misalnya diberi pahala yang tidak terputus-putus, itu yang kita barangkali semua hafal. Dalam surat apa itu? At-Tin, wat-tini waz-zaituni wa turi sina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ayat yang mirip-mirip seperti itu banyak sekali, 50-an lebih. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa sangat tingginya nilai orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah memberikan balasan yang sedemikian rupa baiknya itu, sedemikian rupa bagusnya itu. Nah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau kemarin Pak Taslim sudah menyatakan bahwa kita ini memang sebelum melaksanakan puasa saja sudah disebut sebagai orang yang beriman karena panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita tidak hanya berhenti di situ. Ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, kita ya betul-betul berpuasa. Sehingga iman dan amal saleh berpuasa itu. Ketika kita sudah beriman hanya dengan kepercayaan yang rukun iman tadi itu, ketika kita diperintahkan untuk salat, kita juga melaksanakan salat. Ketika kita diperintahkan untuk membayar zakat, ya kita iman dan sekaligus membayar zakat. Ketika kita diperintahkan untuk berbakti pada kedua orang tua, kita juga beriman dan sekaligus berbakti kepada orang tua. Ketika kita beriman, kita sekaligus juga menghormati tetangga, menghormati tamu. Karena apa? Orang yang beriman diperintahkan untuk menghormati tetangga dan juga menghormati tamu, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.